menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan teknik-teknik persemaian. Bahwa persemaian ini menjadi titik tumpu yang pertama. Apakah pertanaman kita nantinya akan panen dengan maksimal atau optimal atau tidak? Itu dimulai dari teknik persemaiannya. Kemudian teknik persemaian itu apa? Teknik persemaian itu merupakan metode yang digunakan untuk menanam. Jadi ada beberapa macam nanti teknik persemaian yang itu disesuaikan dengan kondisi dari agroekosistemnya. Dalam proses pelaksanaan teknik persemaian, kami membagi menjadi tiga hal. Yang pertama dari persiapan persemaian, yang kedua teknik persemaian, dan yang terakhir adalah manajemen persemaian. Dalam persiapan persemaian, seperti yang disampaikan tadi, pemilihan varietas. Varietasnya itu sesuai dengan agroekosistemnya. Kemudian kita memilih yang memang benih itu yang bebas dari hama dan penyakit. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kembali lagi, gunakanlah benih yang bersertifikat dan bermutu. Nah, di persiapan lahan tentunya kita memang persemen, Bapak dan Ibu sudah melakukan semuanya mungkin. Ini kan lahan memang sudah diolah dengan baik. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika menanam dengan dapur adalah komposisi dari media tanamnya. Kenapa? Karena komposisi dari media tanamnya itu akan memudahkan bagaimana kita nanti akan menanam atau transplanting untuk pindah tanamnya. Selain itu adalah kondisi optimum untuk pertumbuhan bibit. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk pembuatan peta semai, yaitu kita memang harus menentukan lokasi-lokasi yang maksimal, yang optimal untuk pertumbuhan persemaian kita, yaitu salah satunya dengan pengairannya itu mudah, kemudian terlindung dari angin kencang, dan yang ini aman dari hama, terutama adalah tikus. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah berbagai teknik persemaian. Yang pertama adalah teknik persemaian langsung, kemudian ada persemaian dengan tray, kemudian ada persemaian yang indoor atau di dalam rumah kaca. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin menambahkan sedikit karena di kami ini kan ada unit pengelola benih sumber. Jadi di selain yang tadi disampaikan teknik persemaian, di sini ingin sharing bagaimana kalau persemaiannya itu untuk benih. Benih khusus yang BS breeder seed. Jadi kalau khusus untuk breeder seed adalah memang persemaiannya itu menggunakan satu malai. Jadi satu malai diberikan jarak tanam. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita tanam sehingga kita akan memproduksi benih breeder seednya BS gitu. Ini sebagai sharing saja. Jadi perbedaan ketika nanti persemaian untuk produksi benih, khususnya BS, itu akan berbeda dengan persemaian yang dilakukan pada pertanaman yang biasa. Perbedaan hanya di sini karena menyemai hanya menggunakan dalam satu malai. Selanjutnya, di sini ada manajemen persemaian, kita ada kondisi lingkungan, suhu kelembapan ya. Memang seperti itu ya. Jadi kondisi lingkungan yang baik maka akan membuat benih yang kita semai itu akan tumbuh dengan baik. Nah, untuk yang di pengairan memang di awal-awal memang cukup lembab saja. Jadi lembab saja karena juga benihnya masih baru mau muncul perakarannya. Yang penting apa? Yang penting adalah perakarannya itu dapat dengan mudah untuk menembus media tanam. Poinnya di situ. Sehingga salah satunya adalah dengan pengairan atau kondisi tanah yang macak ataupun lembab. Sehingga memudahkan akar untuk bisa menembus ke tanah. Sehingga nanti benihnya dapat tumbuh dengan dengan tegak gitu dan serempak. Kemudian untuk pemupukan kami yang ada di Balai Pengujian Standar Instrumen Padi, kami di persemaian kami menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang itu pada saat olah tanah. Harapannya apa? Harapannya adalah tanah gembur dengan adanya tanah yang gembur yang mudah sehingga ketika akan transplanting atau pindah tanam benih yang kita cabut itu lebih mudah dan ini akan mengurangi akar yang rusak. Nah, untuk penambahan hara itu nutrisi kita melihat dari pertanamannya. Biasanya kami menggunakan sedikit pupuk urea dan juga sedikit sebenarnya Ponska itu karena sebenarnya untuk melihat
untuk membuat tanaman menjadi lebih hijau aja. Jadi dengan adanya daun yang hijau sehingga dia proses fotosintesisnya itu bisa berlangsung dengan maksimal. Yang berikutnya adalah monitoring hama dan penyakit. Bapak dan Ibu semuanya, di dalam manajemen persemaian, ini poin yang menjadi krusial. Salah satunya adalah monitoring hama dan penyakit. Kenapa? Karena ketika kita menanam bibit yang sudah terinfeksi oleh hama maupun penyakit, infeksi adalah penyakit atau yang sudah terkena hama, maka resikonya adalah kita menanam bibit yang tidak sehat. Nah, dengan adanya bibit yang tidak sehat tersebut, maka kita akan menjadi effortnya menjadi lebih besar ketika sudah mulai ditanam di lahan gitu. Dibandingkan dengan benih yang kita tanam betul-betul yang benihnya bibitnya itu adalah sehat gitu ya. Bibitnya adalah sehat, maka akan lebih mudah perlakuannya di lapangan. Nah, salah satunya kenapa perlu monitoring? Monitoring ini diperlukan agar kita bisa lebih cepat antisipasinya gitu. Karena beberapa yang kami temui, terutama yang ada di Pantura, itu ketika persemaian di awal itu adanya apa namanya serangan penggerek. Serangan penggerek itu kan dimulai dengan adanya kupu ya. Yang Bapak dan Ibu eh, apa namanya perlu dimonitoring itu adalah terbangan kupunya. Jangan dianggap hanya satu terbangan saja, maka ya sudahlah gitu ya, tidak ada upaya. Tetapi dari satu kupu itu maka akan menghasilkan satu telur dan satu telur itu akan menghasilkan ribuan calon penggerek. Jadi ketika sudah ada itu, monitoring dilakukan dengan maksimal sehingga kita akan mendapatkan bibit yang sehat dan bebas dari hama dan penyakitnya. Nah, ada beberapa penyebab gagal persemaian karena ya kondisi lingkungan yang tidak ideal, misalkan karena kebanjiran, karena curah hujan yang terlalu tinggi, atau intensitas matahari yang terlalu tinggi, sedangkan airnya nggak ada, sehingga akan menyebabkan apa? Kekeringan. Jadi kalau sudah seperti itu kan berarti sudah ada masalah di dalam bibit yang akan kita tanam. Berikutnya adalah persaingan dengan gulma, karena kalau eh, dari awal sudah adanya persaingan, maka pertanaman dari bibitnya itu terganggu kehidupannya. Nah, beberapa keuntungan teknik persemaian yang tepat ini salah satunya bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa bisa meningkat ini produktivitasnya? Karena ya tadi itu, dengan persemaian yang tepat, maka kemudian adanya monitoring, kemudian adanya perawatan yang tepat, maka akan menghasilkan bibit-bibit yang sehat. Nah, bibit-bibit yang sehat itu akan meningkatkan produktivitas dan itu juga apa namanya juga akan menghemat bibit. Kenapa? Karena dalam satu bibitnya itu satu udah sehat gitu, jadi akan apa namanya akan menghasilkan anakan yang bagus gitu kan. Nanti juga hasilnya juga akan lebih banyak lagi hasil yang diharapkan dari situ. Dengan adanya persemaian, kita juga bisa mudah mengendalikan kualitas bibitnya. Terus adanya penghematan waktu, terutama untuk sistem dapok kering. Kenapa menghemat waktu? Ya karena kita melakukan persemaian itu di luar lahan yang akan kita tanami. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, berikut terima kasih. Itu adalah sharing dari kami mengenai beberapa teknik persemaian dan juga perawatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.